kita kan berasa nih Bang, kalau misalkan kita lagi diliatin tuh kan kayak diintip atau apa, kita berasa nih Bang, ya kan sensitif kan, kayak instingnya atau naluri ini kelihatan aja gitu. Gue diliatin, tiba-tiba bener Bang. Jadi dari sebelah mungkin kanan ke kiri kali ya, ngeliat ya kan. Jadi begini pala Bang nongol, ngintip, jelas ini segini nih. Tapi gue ngeliat ada yang lagi jalan di taman kecil itu jelas Bang. Jadi taman itu ada lampu kecil itu, tapi kayak lampu kecil ya 5 watt lah gitu ibarat kata. Remang-remang gitu ya? Iya remang-remang gitu kan. Karena kan cuman buat ya udah supaya ada pencahayaan aja gitu kan, taman kecil gitu. Itu ada yang jalan arahnya ke kanan Bang, tapi tanpa kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu kantor judi online. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Mario. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Bang, ini agak sensitif nih Bang. Iya, karena menyangkut dengan judi online nih Bang. Iya. Itu lu kerja tahun berapa nih Bang? Itu 2020. 2020-an. Oke, pas Covid berarti ya? Iya, setelah 2021 awal sih. Oh, 2021 awal. Jadi gue mulai kerjanya itu 2021 awal. Mulai fixnya itu. Lagi PSBB-an gitu. Ya. Tapi masih agak ketat waktu itu ya? Kayaknya 2021 nggak terlalu deh. Oh, nggak terlalu. Udah lumayan. Udah lumayan agak longgar sih. Agak longgar ya. Oke. Nah, ini kan lu kerja di judi online nih Bang ya? Betul. Waktu itu masih ilegal apa gimana tuh? Gue nggak ngerti ilegal apa enggaknya Bang. Cuman pada saat itu kan gue habis resign dari kantor yang lama karena putus kontrak. Terus gue iseng kan nyari-nyari gitu kan. Terus ada di internet gitu kan. Gue ngelamar. Dan pada saat wawancaranya pun itu online lewat WhatsApp. Lewat telepon. Nah awalnya tuh gue nggak tahu itu judi online. Ini nih, jadi mereka itu bilang modusnya game online. Game online. Pemikiran gue kan game online itu kayak ya Mobile Legend atau segala macam gitu kan, PUBG, ML gitu kan. Nah, gue pikir ya udah nggak masalah gitu kan. Tapi makin kesini selama gue kerja di setahun Bang di sana. Oh setahun. Nah, awalnya gue sebenarnya pengen resign cepat setelah gue tahu judi online itu pas di seminggu gue kerja. Berarti ini jatuhnya lu kayak dijebak nih Bang? Dijebak banget. Oke. Dan lu kenapa nggak bisa keluar nih? Karena ijazah gue ditahan. Permainan atasan gue harus bayar itu 30 juta. Wih, kalau lu resign sebelum kontrak habis? Setahun. Sebelum setahun itu. Tapi nggak ada kontrak karena kita nggak ada tanda tangan materai. Permainan aja. Berarti nggak ada semacam kayak MOU segala macam? Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Jadi ijazah lu ditahan, suruh kerja setahun. Kalau nggak boleh, kalau nggak setahun, hilang ijazah. Denda 30 juta 30 juta. Dan ternyata emang kantornya juga serem nih ya? Parah sih. Udah orang-orangnya serem juga nih. Waduh. Dan yang kita tahu kan stigma-stigma masyarakat kalau judi online itu kan di backing sama atasan-atasan sistem negara. Iya, beberapa. Udah serem itunya, serem dari segi mistisnya juga ada di Bang. Banget. Kacau. Oke Bang, kita tahan dulu ceritanya. Siap. Oke, bagi kalian yang penasaran nih sama ceritanya Bang Mario, simak terus video ini dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Langsung aja nih Bang, gue udah penasaran sama cerita ini Bang. Siap. Kisah Tengah Malam, dimulai. Jadi ini awal mulanya itu, pertama kalinya itu gue mulai melamar kerja awalnya. Gue selesai kontrak, pada saat itu gue kerja waktu itu alasannya putus kontrak itu karena memang ijazah gue SMA. Jadi nggak bisa lanjut lagi ke karyawan tetap. Gue nyari-nyari di internet Bang, nyari-nyari di internet. Kemudian dapat ada satu lowongan, itu dibilangnya itu posisinya customer service. Customer service, penempatan Jakarta Utara. Disebutin tuh syarat-syaratnya apa aja, kemudian gue ngelamar ke sana. Beberapa lama kemudian akhirnya gue dihubungin, ada salah satu nomor WhatsApp dihubungin, terus mau interview online pada saat itu, tapi nggak face to face video call gitu, nggak. Jadi cuma suara doang. Nah terus di interview bilangnya game online gitu kan.
game online, jadi seperti kayak game-game pada umumnya biasa. Oke, gue pikir nggak masalah gitu kan. Setelah sudah selesai oke semua, interview, wawancara udah, kemudian ada namanya penawaran gaji, offering gaji, proses di situ. Di sana gue dijanjikan itu gaji 6 juta. Gaji pokok doang tuh. Lumayan gede berarti ya? Parah bang, 2020 ya waktu itu kan gue ngelamar kan. Nah terus kemudian gue dapat lagi insentif, uang transport, uang makan. Itu 350.000 satu minggu. Seminggu. Kenceng juga ya? Parah, ya kan. Terus itu ya sama kayak umumnya kantor, itu seminggu sekali libur, tapi nggak weekend. Gitu kan. Terus ya gue namanya posisi gue butuh kerja, ya kan. Siapa sih nggak tergiur bang dengan penghasilan segitu kan. Akhirnya ya udah gitu kan. Terus selesai wawancara itu, terus nggak lama ternyata gue dipanggil mulai di Januari, mulai kerja tuh 2021 awal tahun. Gue kerja di sana, gue masuk di sana. Jujur awalnya gue agak curiga bang sebenarnya, karena pada saat gue datang ke sana itu gue di Jakarta Utara penempatan di Jakarta Utara, tapi berbentuknya ruko. Nah, cuman masalahnya yang bikin gue agak sedikit sanksi nih di sini nih bang, agak sedikit curiga. Kok rukannya tidak seperti perkantoran pada umumnya? Kan ada kayak misalkan papan PT apa, terus rame suasana mobil apa segala macam, motor kendaraan. Kok ini sepi, kayak ruko-ruko kosong gitu kan. Terus pas gue cek dari mapnya gitu kan, nomornya segini, terus gue cek bener nomornya, blok ini, nomor ini, tapi kok kayak dikunci gitu kan, ditutup rolling door gitu bang, karena kiri tertutup banget. Terus gue hubungin dong yang PIC di sana kan, terus saya Mario, saya yang hari pertama kerja gitu kan. Terus oh ya tunggu sebentar, kemudian ada security yang keluar gitu kan. Lumayan serem bang, hitam security-nya pada saat itu kan. Pas dibuka gitu kan, Mario ya masuk ditutup lagi, terus dari dalam digembok. Ini real nih bang. Makanya terus gue mikir, pas gue menengok ke belakang gini kan, jadi gue masuk terus nengok gitu kan, ditutup lagi ke samping begini, terus digembok lagi, gemboknya gede banget lagi. Gue curiga tuh awalnya, kok gini sih gitu kan. Terus dianterin tuh sama security-nya. Gue kerja di lantai 3. Di lantai 3. Nah, di situ ternyata rame bang, rame banget. Banyaknya pada kerja komputer segala macam, semua tuh di situ rame banget gitu kan. Gue pikir ya udah kerja pada umum biasa gitu kan. Terus gue dikenalin sama pimpinannya, istilahnya SPV lah. SPV-nya siapa gitu kan, leader gue siapa gitu loh. Udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus dikasih tahu kita di bidang balik lagi game online. Nah, jadi tugas lo itu selain customer service itu jadi lebih tepatnya lo balas live chat. Tapi lo sambil juga ngerjain yang namanya input, depo, sama WD. Saya mikir dong, depo WD apa maksudnya nih? Saya nggak paham di situ kan. Depo itu ya seperti deposit, WD itu ya kalau lo menang dibayar gitu kan, WD gitu kan, dana keluar. Cuman input doang iya, jadi customer service merangkap sebagai admin juga di situ. Itu pertama tuh belum deal-dealan shift kerja tuh bang. Jadi dijelasin dulu, lo shift kerja ada 2 nih, shift kerja pagi sama shift kerja malam. Jam kerjanya 12 jam pada saat itu. Terus kemudian, jadi mulai dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai 10 malam ke pagi lagi, seperti itu 12 jam. Nah, lo lebih nyaman kerja pagi kerja malam? Saya bebas, saya bilang, tergantung perusahaan butuhnya malam apa pagi, saya bilang gitu. Oh, kayaknya malam aja deh gitu kan. Ya udah akhirnya ditetapin shift malam. Terus besoknya gue pulang tuh bang. Gue pulang, dibukain lagi sama security, besok gue datang lagi tapi jam 10 malam. Jam 10 malam di sana gue kenalan. Nah, kenalan sama senior di sana lah yang udah lama kerja di sana. Terus gue belajar lah cara kayak balas live chatnya gimana, terus cara inputnya depo WD-nya gimana gitu kan, cara cek mutasi bank, dana masuk deposit itu gimana kan, depo ini kan. Terus ya udah, nah ini yang bikin gue agak sedikit curiga lagi bang. Jadi prosesnya gini, jadi dana deposit itu, nah itu kita harus yang namanya begitu sudah batas maksimum itu harus kita pindahkan ke dana talangan. Gue nggak ngerti apa sih maksudnya dana talangan. Jadi dana terpisah lagi nih, gitu kan. Udah ikutin aja kata senior gue. Ya udah tuh. Terus gue kerja di situ, ada beberapa marketing juga ya seperti biasa nipu, janjin kemenangan bla 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 gitulah ya kan, marketing sana. Gue nggak terlalu ngurusin sana, udah. Nah sekitar jam 12 malam itu akhirnya pada pulang tuh. Pulang, beberapa marketingnya, posisi gue tinggal sisa berdua nih. Customer service 2 orang doang. Kita ya udah kayak biji bang, 2-an doang gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol gitu kan, nanya-nanya biasa basa-basi senior sama junior. Lalu kemudian
Bang, gue baru pertama kerja malam. Gue izin beli kopi dulu, boleh nggak keluar? Nggak usah beli. Emang kan di sebelah ruko kita tuh ternyata ada warung kelontong yang bukan 24 jam. Oke. Nggak usah beli, di pantry ada. Lo tinggal nyendok doang, tinggal bikin. Kata senior. Oh boleh bang, iya lo kalau mau ngerokok aja dulu nggak apa-apa, aman gitu kan. Ntar biar gue yang handle dulu sementara. Akhirnya saya ngerokok tuh. Saya ngerokok, saya bikin kopi dulu. Ngantuk kan bang. Iya. Minum dulu kopi bentaran gitu kan. Nah, di sini gangguan pertama bang. Selagi ngopi, ngerokok enak-enak, saya lagi ngamen handphone. Jadi posisinya pada saat kita kerja, handphone itu nggak boleh dimainin, harus ditaruh di loker, dikunci. Oke. Sampai kita pulang. Jadi kita nggak boleh megang aset pribadi, itu nggak boleh di situ. Jadi cuman kayak peralatan kantor aja. Iya. Gue ngerokok, gue minum kopi di situ, ada yang nangis. Kayak gitu. Jadi kayak merintih gitu lah suaranya. Siapa sih kampret? Nggak lucu ah. Malam-malam gini, gue ngantuk, jangan ngajak bercanda dulu. Saya bilang gitu kan. Makin kenceng, makin gue iniin, makin kenceng suaranya. Jadi kayak ngomong nih bang, kenceng suaranya. Tapi gue nengok kok pantry kagak ada, di dekat pintu kagak ada. Jadi dekat pantry itu kan itu langsung mau kayak keluar kayak apa sih namanya, kayak taman kecil. Oh, taman kecil. Ya. Taman kecil itu ada kayak pot-pot atau apa gitu lah. Memang dari rukonya seperti itu kan. Nah terus pas gue cek, emang kagak ada orang, kagak ada apa di situ. Sorry nih. Rekan lu ini cewek cowok? Cowok. Yang nangis cewek? Yang nangis cewek. Oke. Rintih tuh, jelas kayak gue ngomong gini kan. Makin gue lawan, makin kencang. Kok makin kayak gini gitu kan. Udah lah, gue nggak, maksudnya lagi fokus kerja, gue nggak mau kayak gini ganggu. Gue rokok akhirnya tuh gue tahan dulu. Kan sebatang sayang kan. Udah, gue matiin. Kopinya gue bawa, gue naik lagi. Gitu kan. Itu gue posisi pantry-nya tuh di lantai 2. Oke. Ya, gue naik lagi ke lantai 3 nih, tempat gue. Lanjut lagi, gue nggak cerita apa-apa tuh bang. Kan gue masih baru hari pertama, gue nggak mungkin kan cerita-cerita kayak gitu. Lanjut lagi kerja. Seperti biasa. Nah, posisi, jadi pas di meja gue 2 gini bang, ya kan. Ini depan gue ini ada satu komputer, itu khusus buat kayak leader marketing lah. Oke. Jadi kayak cuma satu buat dia doang, PC, komputer. Nggak ada orang, nggak ada apa, nyala. Langsung logo Windows atau apalah gitu. Nih, kok bisa nyala gitu kan. Senior gue pas ngeliat gitu, udah biasa. Iya. Awalnya gue nggak tahu tuh bang gitu kan, kok bisa sih gitu kan. Nah, mungkin senior gue mungkin mau ngomong, tapi kayak nggak enak gitu kan, karena kan gue masih baru gitu kan. Akhirnya gue diemin dulu tuh bang, gue diemin sampai muncul menu atau apa gitu kan, masuk ke login kan, ada iniannya tanda sandi gitu kan. Gue matiin langsung dari CPU-nya. Gue matiin di situ. Gue balik lagi, lanjut lagi kerja. Itu sampai gue jam 3:30, pokoknya sebelum subuh. Gue sebelum subuh itu ada lagi suara bang. Tapi suaranya itu deket banget kayak di sekeliling gue. Ini meja gue berdua doang. Gue kayak dikelilingin, tapi suaranya tuh gemuruh kayak lagi di pasar. Nggak jelas ngomongannya apa. Pokoknya kayak suasana berisik aja, lagi rame aja suasana gitu loh. Kok apa sih? Tapi masalahnya yang bikin gue sedikit agak kok kayak gini sih. Kita posisi tuh kerja AC, tapi hawanya ngap. Kayak terlalu banyak orang gitu loh, kayak ngap banget sih. Bukan panas sih, ngap gitu loh. Kurang udara gitu ya? Nah, kayak kurang udara gitu. Gue mikir kan kok kayak gini sih gitu kan. Tiba-tiba senior gue nanya gini, bro sorry, lo muslim bukan? Muslim ya gitu kan. Gue muslim, kenapa? Kan maaf ini kan Chinese nih. Gue manggil kokoh. Iya kok, aku muslim, kenapa ya gitu kan. Istighfar aja. Gue langsung, oke. Ada apa nih gitu kan. Udah tuh setelah dari situ, gue nggak mau terlalu mikirin. Akhirnya senior gue ngomong gini, lo kalau ngerasa keganggu, pakai headset aja. Jadi pakai handphone kantor, lo nyalain apa kayak YouTube atau apa gitu kan, tapi jangan lo mainin. Jadi pasang musik aja, lo pakai headset gitu kan. Udah tuh. Terus gue nyalain itu sampai gue sambil kerja sambil denger handphone itu musik sampai di jam 6. Setelah jam 6 itu gangguan udah nggak ada. Ke atas tuh sampai gue pulang. Gue pulang gue masih bertanya-tanya bang, apa sih kayak gini nih? Gue nggak ngerti gitu kan. Itu proses masih kayak depo, WD segala macam tuh gue masih input bang. Tapi masih ada suara-suara begitu? Masih. Ngeganggu parah gitu kan. Terus akhirnya gue pulang di jam 10 pagi itu kan. Gue istirahat, gue pulang. Tapi gue nggak tidur blok. Kayak capek abis begadang gitu bang. Gue bertanya, kok tadi kayak rame, terus ada yang nangis, siapa yang nangis ya? Gitu kan, cewek, siapa yang putus? Gue malah mikir,
Siapa yang putus cinta malam-malam kok nangis? Iya. Karena kan gue orangnya ngebanyol kan, bang, dasar Betawi kan. Iya. Ini siapa yang putus cinta sih? Cewek malam-malam nangis gitu loh ya kan. Terus udahlah, nggak usah terlalu gue pikirin lagi. Lama-lama ngantuk, gue tidur istirahat. Nah, gue balik lagi jam 10 malam, kerja lagi lanjut seperti biasa. Lanjut lagi kerja seperti biasa gitu kan. Terus ya biasalah kegiatan judi online, depo WD, customer service ya kan. Udah tuh, gue kerjain seperti biasa. Gue kerja waktu itu sampai di jam 1:30. Oke. Gue mulai lapar, gue pengen masak mie. Ada makanan nggak ya gitu kan? Bro, di pantry ada Indomie. Jadi ibarat kata kalau mau nyeduh aja gitu kan. Jadi di pantry itu bang, lu mau kopi, mau teh, mau susu, mau apa segala ada di situ. Disediain, bener, udah di-provide sama bos. Udah gue tinggal nyendok aja. Lo mau goreng 3, mau nyeduh 4, silakan kalau lo kuat perutnya gitu kan kata senior gue. Ya udah akhirnya karena gue lapar, malam kan bang begadang, gue masak Indomie goreng 3 ya kan. Gue masak itu, gue sambil makan tuh bang, sambil bengong ya kan, karena gue nggak punya handphone di ini kan, ditaruh dulu kan. Gue mikir nih kan, ya udahlah gue makan aja lah gitu loh, habis makan. Nah, harus nggak lama makan. Jadi yang gue jelasin bang, jadi gue makan di sini, mejanya kan gini bang. Gue madep dinding nih. Ini pintu yang mau ke taman yang tadi tuh, pintu yang taman kecil itu kan. Ini yang paling gue bikin agak gue kaget. Bukan takut, kagetnya doang. Karena pada saat gue lagi makan enak, gue ngerasa kayaknya dia ngeliatin gue. Kita kan berasa nih bang, kalau misalkan kita lagi diliatin tuh kan kayak diintip atau apa, kita berasa nih bang, ya kan sensitif kan. Kayak insting dia atau naluri ini kelihatan aja gitu. Gue diliatin, tiba-tiba bener bang. Jadi dari sebelah mungkin kanan ke kiri kali ya, ngeliat ya kan. Jadi begini pala bang nongol. Ngintip, jelas ini segini nih. Itu posisinya gue ngeliat mukanya tuh bukan berantakan ya, lebih ke kayak hampir kayak daging semua bang, merah itu. Kayak hancur gitu. Hancur, tapi gue nggak jelas itu cewek itu cowok, gue nggak bisa tahu. Jadi cuman rambutnya kayak panjang gitu aja. Itu gue nggak nyium aromanya, gue nggak tahu cewek atau cowoknya. Pokoknya rambut panjang, mukanya itu berantakan, penuh daging segala macam. Dia nengok begini nih, gitu. Dia ngeliatin gue, tapi matanya merah begini. Itu pas gue lagi makan kayak gitu bang, gue spontan, gue ambil gelas, gue banting bang, pecah. Hari kedua anak baru bikin masalah, ya kan. Akhirnya senior gue sampai turun. Kenapa lo? Gitu kan. Mungkin gue ngiranya dia marah gitu kan, cuman kayak mungkin dia kaget gitu kan. Gue ada yang lihat di situ gitu loh. Bercanda lo gitu kan. Dia tahu dia kelihatan mimik mukanya tuh kelihatan banget gitu loh. Dari gestur mukanya tuh kelihatan banget. Ini sebenarnya tahu di sesuatu nih senior gue. Cuman mungkin dia nggak mau ngomong. Gue ada yang ngeliatin di situ, kepala begini, gila lo, gue bilang gitu. Debat tuh bang di situ. Mukanya berantakan bro, gue bilang gitu. Gue udah nggak manggil kokoh lagi tuh, manggilnya udah brabro aja gitu kan. Tuh gelas sampai pecah, akhirnya gue sapuin di situ kan, gue buang tempat sampah gitu kan. Terus nggak lama dari situ ada yang suara kayak anak kecil lagi main. Ini posisi gue lagi sambil makan nih bang, gue lanjutin gitu kan. Udah lo makan aja tuh kata senior gue gitu kan. Habis makan lo naik lagi buru ke atas gitu. Karena emang di atas itu kita nggak boleh kayak ada bawa makanan kecuali kopi. Ya udah gue makan lagi di pantry, gue makan lagi lanjut seperti biasa. Ada suara anak kecil kayak lagi main. Kayak lagi di taman kanak-kanak atau apa gitu. Kayak nggak jelas, saya cekak-cekik aja gitu. Tapi posisinya itu tuh kayak lagi kayak dia mandar-mandir gini loh bang. Jejak kakinya tuh kayak orang lari tuh. Berasa anak kecil lari-larian aja. Gokil, saya bilang. Kok kayak begini kantor gitu kan. Maaf, bayangan saya pada saat itu apa? Satu, udah tempatnya tertutup. Kok game online kayak begini? Perasaan gue kalau misalkan kerja di e-sport atau apa, bayangan gue nggak kayak begini gitu kan. Terus ada depo WD segala macem. Gue langsung bertanya-tanya nih, ada apa sih? Ini kantor apa sih sebenarnya gini kan gitu loh. Akhirnya, tapi gue nggak mau nanya nih bang. Gue nggak berani kan anak baru. Akhirnya udahlah gue lanjutin makan seperti biasa. Gue naik lagi ke atas ke lantai 3. Gue naik lagi ke lantai 3. Udah kerja lagi seperti biasa. Dan suara hari pertama yang cewek nangis itu gue denger di lantai 3. Cuman ada tambahan kata, tolong. Dia ngerintih, tolong gitu loh. Cuman tolongnya itu tuh kayak bukan tolong nggak gitu. Jadi tolong sambil ngerintih betul bang. Di situ kayak astaga, ini apa sih kayak gini nih? Jujur loh, gue selama
Gue kerja dari 2012 gue lulus sekolah sampai gue 2020 gue putus kontrak, nggak pernah nih ngerasain kayak begini-gini nih gitu kan. Kerja nih di kantor nih profesional gitu kan, kok begitu pada saat gue nginjek kantor ini kok nggak beres gitu kan. Akhirnya gue udah mulai nggak tahan tuh bang di situ bang. Gue lanjutin dulu dah gitu loh, gue lanjutin, gue tahannya dulu kan sampai pagi di jam 7. Akhirnya gue nanya sama senior gue, bang, ya sebelumnya sorry nih, jujur gue udah nggak betah gitu kan. Gue kok boleh tahu lu ngerasain kayak gini nih pasti udah lama kan, nggak mungkin gue doang kan, pasti lo tahu kan bang sebenarnya. Dia senyum kecil jadi kayak gitu nyengir gitu kan. Kok lu nggak cerita ke gue sih bang? Maksud gue kan gue partner lo juga nih bang, kita sama-sama staff. Gue tahu secara biologis lo senior, gue junior gitu kan. Lo lebih lama nih, maksud gue kan lo kasih tahu gue buat gue ancang-ancang dulu nih. Kalau ada yang ngasih gue surprise kayak begini kan gue udah nggak kaget lagi gitu loh ya kan. Ternyata dijelasin lah tuh, iya emang di sini suka kayak begini-gini ada gitu kan. Maklumin aja, namanya juga ruko kosong disewa. Alibinya ke sana. Masuk akal di gua, oke ruko kosong gitu kan. Terus ya udah lanjut lagi kerja seperti biasa. Lanjut di hari ketiga. Lanjut hari ketiga, gua kerja lagi seperti biasa gitu kan. Nah di sini gua baru tahu yang namanya kata-kata rungkat. Rungkat, ya kan. Jadi gue disuruh balas live chat pada saat itu. Awalnya kan yang megang hari pertama, hari kedua nih kan senior gua. Lu belajar live chat bro, lu balesin tuh, ya kan. Ya udah saya balesin kan, balesin. Ada yang ngomel-ngomel, biasa kalah judi, ya kan. Bro, lo balesin live chat gitu kan. Biar gue yang bagian deponya aja. Jadi bagian depo ke gue, bagian yang menang gue yang ini WD lah ya. Gue yang transferin gitu kan sama live chat. Oke dong, ya kan. Ya udah, saya mah tergantung senior aja kan, sama anak baru gitu loh, ngikut aja gitu arahan. Ya udah tuh saya balas live chat. Terus pertama nih saya baru tahu yang namanya bahasa rungkat. Pertama nih, rungkat artinya apa ya? Gitu kan. Tapi masalahnya komputer saya kan orangnya kepoan bang. Kalau misalkan saya nanya kan nggak enak. Cuman masalahnya pada saat kita kerja itu kita nggak bisa akses bang ke Google. Itu nggak boleh. Mau nggak mau kan gue harus nunggu pulang dulu, baru gue bisa cek di handphone gue kan. Gitu loh. Ya gue tahan aja dulu di situ. Bahasa pertama rungkat. Terus bahasa lagi yang kayak minimal depo berapa. Terus game-game yang gacor apa. Nah gacor nih. Apa sih gacor ini, maksudnya gue nggak paham nih gitu kan. Terus ya udahlah gue ngikutin aja dulu flow-nya gitu kan. Gue ngikutin aja dulu cara kerjanya gimana. Terus ya udah gue tanya sama senior gue, kok ini balasnya gimana ya gitu kan. Itu ada template di situ, lo bahas aja cara template-nya gimana. Oh ketik ini nih. Dari keluar tuh langsung template tuh, pesan otomatis tuh ya kan. Kalau nanya apa tinggal jawab ini, nanya apa jawab ini gitu loh. Jadi persingkat ketik aja waktu. Udah pas dijawab kayak gitu sama gue, udah mulai tuh pertama rungkat, kedua game gacor gitu kan, sama game RTP, istilahnya game yang lagi bagus nih bahasanya gitu kan. Nah terus ada lagi nih gitu kan, pas di agak malam tapi di jam-jam 11-an nih bang, 11:30 lah kali itu, jam 11 lewat. Bang, slot yang lagi bagus apa? Waduh, slot yang lagi bagus. Gue kan nggak paham nih bang game-game beginian jujur gitu kan, karena gue juga nggak tahu nama situsnya apa. Gue nggak tahu gamenya apa, gue nggak paham, gue bener-bener buta pada saat itu kan, gue nggak tahu sama sekali. Slot, kok ini maksudnya slot apaan kok gitu kan? Nanya game itu, udah lo balas aja yang template yang itu, ya udah, yang mana nih? Akhirnya kan kita belajar lagi nanya tuh, udah kesana, gue kerja lagi ketik seperti biasa, tim marketing pulang, tinggal lanjut gue berdua doang nih, ya kan? Gue lanjut berdua lagi. Nah di sini nih. Gue mulai lanjut kerja lagi seperti biasa, tinggal berdua doang. Jam 3 gue turun. Gue mau makan. Kan gue kemarin udah makan mie, gue gak mungkin mie lagi dong. Gue bawa makan dari rumah, gitu kan. Gue mau makanan dari rumah, gue mau makan di pantry, gitu kan. Gue lagi makan nih, enak-enak nih kan. Sambil bengong, karena gue gak bisa nonton kayak apa, kayak YouTube, tuh gak bisa, gitu kan. Udah gue makan seperti biasa, gitu loh. Nah, jadi di sini bang, jadi ini kan samping pintu kan, tapi di dalam. Jadi pas di pintunya nih, yang selahnya, yang pintunya itu cewek, bajunya putih, rambutnya lepek, begini diri nih bang. Jelas kayak gue ngeliat loh. Gila. Jelas diri begini loh. Dia begini nih. Solid banget itu. Solid, fisik nyata. Dan itu pas gue cium itu aromanya kayak aroma anyir.
Gue nggak tahu itu amis atau kayak anyir aja wangi, aroma-aromanya kan, bau busuk. Di situ gue langsung spontan, iya beginian. Bentar ya, gue lagi makan, gue lagi nggak kuat mental. Nanti dulu ya, lu tar dulu deh ngajak mainnya. Saya langsung, maksudnya saya ngomong gitu tujuannya karena saya nggak mungkin kayak kemarin dong bang, spontan banting gelas gitu kan. Takutnya saya bermasalah lagi, anak baru gitu kan. Akhirnya mau nggak mau saya nyablak di situ kan, sompralnya, tapi udah nanti dulu, gue lagi nggak kuat mental, lagi lapar. Tar aja ngajak main nih, saya bilang gitu kan. Saya lah sambil makan, dia sambil ngeliatin bang. Jadi selama saya makan itu dia masih ada di situ sampai makanan saya habis. Masih ada? Masih di situ. Nah masalahnya itu tadinya itu bang kan dia wujud nyata nih gitu kan. Itu tadinya itu rencana kalau handphone gue itu nggak disita sama kantor, istilahnya disita karena kerja kan gitu loh. Sampai pulang itu mau gue foto kalau nggak gue videoin bang. Karena gue ngeliat tapi rambutnya ditutupin gitu kepalanya. Wah gila, gokil nih gue bilang di situ kan. Dan itu lumayan lama banget gue ngeliat di situ. Baunya juga berasa banget. Akhirnya gue selesai makan, rapi-rapi seperti biasa. Gue naik duluan ya. Ntar aja kita mainnya nanti, mungkin lain waktu. Saya bilang gitu tuh, nanti aja mainnya gitu kan. Gak lama saya baru mau berdiri lagi gitu kan. Terus saya mau naik ke lantai 3. Gini, yang gue tahu ini orang, ya kan, wujud asli. Gue nggak mikir ini apa-apa, awalnya nggak mikir tuh bang. Tapi pada saat ketika gue mau naik ke lantai 3, jadi kan ini dinding, ini langsung jadi meja, gue langsung naik begini bang. Jadi depan gue nih tangga kecil lagi naik gitu kan. Begitu gue mau naik satu, kaki gue naik satu itu, gue ngeliat begini, udah kayak asap hilang. Kayak asap rokok gitu ya? Kayak asap rokok. Enggak, bukan asap rokok. Kalau asap rokok kan kecil. Lo kayak lagi bakar sampah atau lagi bakar apa, asapnya itu jadi set gitu loh. Cuman kayak ngebulnya ke atas, nembus gitu kan. Yalah beginian lagi, capek banget gue 3 hari nih total kali gue kayak begini mulu gitu kan. Udah tuh lanjut naik ke atas. Karena posisinya senior gue udah tahu dengan kejadian-kejadian kayak gini karena hari kedua kemarin. Akhirnya gue cerita, kok tadi di bawah gue lagi makan. Tadi ada yang biasa, cewek. Oh, nggak masalah gitu kan. Emang dia nguni di sini kok, dia nggak ganggu. Ini gue bilang gitu, kagak. Gue udah kenalan kok. Buset, ada nomor WA-nya nggak? Ya canda-candain lah tuh akhirnya kan. Maksudnya kan karena bercanda buat nggak garing aja bang kan, kerja malam berdua gitu loh. Nyairin suasana gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, udah bercanda-canda gitu, kita ngobrol lagi seperti biasa gitu kan. Gue kerja lagi. Lanjut nih bahasa-bahasa kayak apa-apa. Gue awalnya nggak tahu tuh kan, live chat ya gue pelajari aja lah tuh. Gue simpan dulu sampai di rumah nih, gue cek nih gitu kan. Input lagi ada yang menang, WD gue transfer, WD lagi transfernya tuh langsung pakai m-banking gitu kan. Cuman kita input WD deponya itu pakai komputer gitu kan. Jadi mobile banking lah gitu kan, rekeningnya sesuai nih gitu kan, transfer gitu. Input lagi di Excel pada saat itu kan. Input udah selesai. Nah sebelum subuh gue inget banget itu jam 4 kurang lah bang. Kayaknya jam subuh tuh kan jam 4-an lah ya, jam 4 kurang. Itu bang, ini bukan rumah, ini ruko. Nggak mungkin atap ini kan duduk begitu kan. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ini boleh dicek nih ya kan teman-teman semua yang nyewa ruko, kerja di ruko. Nggak mungkin atap itu duduk begitu kan, kayak genteng rumah gitu kan. Itu berasa bang, gitu. Itu spontan gue berdua kaget bang. Gue astagfirullah deh, ya Allah Tuhan Yesus begitu. Karena kan teman gue kan mungkin Kristen atau Katolik kan gitu. Maaf sebelumnya ya. Cuman kita kaget berdua gitu loh. Ya Allah apaan gitu kan. Jadi kayak duduk kencang bang. Gila loh. Gue kalau getar doang atau apa, dia bunyi gitu loh kan. Ya Allah kayak. Dan itu lama banget bang. Itu kali ada 7 menitan 8 menit tadi. Hampir 10 menit. Gila. Akhirnya tuh ketunda dulu tuh bang, karena apa? Kaget di situ kan. Waduh kerjaan banyak banget nih yang harusnya kita cepat itu kan ngerjain. Ini jadi numpuk gitu kan akhirnya. Ya udahlah. Terus nggak lama dari situ senior gue ngomong, udah bro lanjut aja deh. Ya udah lanjut seperti biasa. Nah gue kerja lagi sampai pagi jam 10. Gue sengaja tunggu tuh karena kan gue udah hari ketiga ya. Berarti kan ini masuk hari keempat. Kan gue masuk malam kan. Di hari paginya itu gue udah masuk hari 4. Gue nunggu leader gue datang. Sengaja gue lemburin tuh. Gue tunggu di bawah tuh pantry itu. Gue mau nunggu leader gue. Bukan leader, SPV. SPV gue datang jam 11 lewat.
kok gue mau ngomong sama lo, penting. Gitu kan. Lah gue kira lo udah pulang. Belum, sengaja gue tungguin lo kok, gue mau ngomong sama lo. Gitu kan. Duduk, ngobrol, kok ini maaf sebelumnya. Bukannya saya mau gimana-gimana. Saya awalnya nggak mau cerita masalah yang kejadiannya ini. Karena kan maksud saya nggak masuk akal lah ya. Anak baru kerja, cerita kayak begitu. Gue cuman mau memastikan, ini kerjaan gue di bidang apa sih? Kok gue ada kayak gacor, ada nanya slot, ada nanya-nanya game gitu kan, macem-macem nih kan. Setahu gue slot itu kan kayak mesin yang begitu kan, yang kalau yang di kasino kan gitu loh. Jadi cocokin angka gitu atau gambar, terus dapat duit. Ini kan setahu gue kayak sejenis maaf judi, judi online lah pada saat itu kan. Terus SPV gue ngomong, oh gitu kan, ya emang kita ada gamenya kayak gitu kok gitu kan. Kita nggak cuma game slot doang, jadi kita itu multi games bilangnya. Wih, bahasanya multi games, Bang. Nah, banyak. Jadi kayak ada yang namanya tembak burung, gitu kan. Ada yang namanya kayak bola, gitu kan. Atau apapun itu banyak di situ gamenya. Terus, oh gitu. Ya memang kita ada, gitu kan. Kalau emang misalkan player nih dia mau dapat duit dari game itu, ya itu bisa ada pilihannya. Kalau cuma sekedar mau main game-game biasa aja seru-seruan itu, ya kita ada game yang lain gitu loh. Ngomongnya sih gitu. Oh, karena kan gue nggak tahu awal situsnya apa ini segala macam kan, game apa gue nggak tahu gitu loh kan. Maksud gue penasaran, emang gamenya apa sih? Terus nama situsnya apa? Gue pengen lihat. Bener dong, penasaran ada dong, nggak mungkin nggak kan. Cuman akhirnya gini, gue memberanikan nanya. Sebelumnya maaf nih, saya ini kan awalnya kan kerjanya di bagian penjualan. Dari 2012 sampai 2020 itu kan saya itu di bagian penjualan. Maksudnya ya saya hampir 8 tahun ini bagian sales. Saya boleh nggak belajar tentang produk knowledge-nya dulu? Maksudnya produk knowledge itu situsnya apa? Gamenya apa aja? Apa yang bisa gue jadikan selling point di sini? Jadi kalau ada yang live chat, dia mau nanya-nanya, gue bisa jawab tanpa harus nanya ke senior gue. Bener dong gitu kan. Nggak dikasih, Bang. Nggak dikasih sama sekali. Nggak dikasih tahu tuh. Ya udah, gue nggak mau debat karena kan gue bawahan anak baru, dia pimpinan gue, orang terpercaya bos lah pada saat itu. Jadi omongannya ini lebih didengar dibandingin gue. Bener-bener. Ya kan, akhirnya ya udahlah, gue pulang, gue pamitan. Ya udah kok kalau gitu saya pamit ya, pulang lagi seperti biasa. Gue istirahat di rumah, balik lagi di hari keempat. Balik lagi ke hari keempat, gue kerja lagi seperti biasa. Nah, kerja lagi seperti biasa nih, baru mulai nih Bang, baru mulai nih gitu kan. Gue nanya, loh kok sepi? Oh, hari ini marketing semua libur. Oke, libur semua ya gitu kan. Jadi serentak libur semua tuh. Berarti kosong cuma kita berdua dong. Iya gitu kan. Untungnya gue nggak homo ya. Gue bercanda-candain gitu kan. Untung gue nggak homo gitu kan. Cuman gue berobat jalan sih, lo mau nggak? Ih gila lo, saya bilang canda-canda lah tuh. Ya canda-canda bego lah. Terus ya udah tuh kerja lagi seperti biasa gitu kan. Nah, yang kejadian yang di hari pertama yang saya cerita sama abang yang komputer leader itu nyala, yang leader marketing, SPV marketing itu nyala. Itu di hari keempat semua serentak marketing nyala, Bang. Semua komputer nyala. Ning, kan ada yang suaranya atau apa kalau nyala laptop atau PC itu kan ada suara tuh kan. Itu kedengeran jelas. Dan itu bentrok rame. Itu kejadiannya itu jam 10:30. Gue baru ya setengah jaman lah gue setelah kerja itu. Ya ilaha illallah, ada lagi aja kayak begini gitu loh, ya kan. Capek juga Bang, bener gak sih? Jujur, ya kan. Ini baru kali keempat nih, gue udah dapat surprise lagi nih gitu kan. Akhirnya ya udah tunggu dulu kan, kalau misalkan PC atau laptop kan kalau nyala nggak bisa langsung dimatiin, dia harus tunggu dulu kan. Akhirnya tunggu dulu gitu kan. Nah, gue baru mau berangkat nih Bang, baru mau diri, gue mau matiin satu-satu nih, tapi yang dari yang paling samping dulu gitu kan. Gue ngeliat ke kanan Bang, percaya nggak percaya, itu posisinya itu komputer SPV marketing itu cuma tinggal ada yang menu gitu kan, bukan menu, kayak masukin sandi. Itu kan kalau kita ketik kan dia langsung kayak bintang-bintang gitu kan, terus baru enter langsung ini kan. Nah, ini kejadian yang paling gila menurut gue. Jadi posisinya nyala, itu posisinya layar kunci gitu, itu kata sandi kepencet sendiri. Lah, tapi nggak ada suara keyboard. Kita kalau ngetik PC, keyboard ini pasti bunyi, mau sepelan apapun. Tapi pada saat gue ngeliat itu secara jelas gue ngeliat visual nyata, itu gue ngeliat sandi itu terisi sendiri, terinput.
gila di situ. Gue bilang, ya Allah, ilallah, apalagi ini? Parah menurut gue di situ kan. Untungnya nggak ke enter bang. Kalau sampai ke enter bang, gue hari itu gue pengen pulang. Maksud gue kan, ya secara akal sehat aja, jujur gue aja masih kayak bingung, ya kan? Kok bisa tanpa ada yang ngetik, dia bisa terketik sendiri, gitu kan? Ya udah akhirnya gue bodo amat deh, gitu kan? Gue udah capek bang, 4 hari diganggu kayak begini gitu loh, ya kan? Gue matiin aja satu semua udah selesai gitu kan? Pas udah kayak ini gue baru mau matiin nih, udah selesai nih marketing nih, ya kan, di sebelah kanan gue mau matiin yang bagian SPV marketingnya. Baru gue mau matiin, baru mau mencet CPU, yang CPU-nya gue baru mau matiin nih, gitu kan. Pas gue mau matiin langsung, ya secara paksa lah bang, gitu kan. Biasanya kan shutdown dulu, gue matiin nih di CPU-nya. Ada cewek yang teriak, jangan! Kencang banget itu. Parah. Ini kayak gue ngomong sekarang sama lu bang. Wah, gila sih. Tapi teriak, jangan! Itu gue langsung kayak, bang, gue udah nggak kuat bang. Gue udah nggak kuat. Kayaknya gue hari terakhir kerja di sini. Awalnya kan gue mikir, ya udah kan gue juga nggak ada MOU. Maksud gue kan mungkin gue naruh ijazah itu supaya gue nggak ada, ya maaf ini kan godaan bang, aset kantor kan, handphone, duit segala macam. Jadi kita naruh ijazah buat keamanan. Gue pikir selama gue nggak nyolong, gue gak ada melakukan apapun itu yang kesalahan, ya gue resign baik-baik nggak masalah. Awal gue mikir gitu. Kok gue nggak bisa nih kok kayak gini kok. Jujur gue nggak tahan. Kenapa? Gue hari keempat kok gue kerja di sini kok. Tapi gangguannya gila, gue bilang gitu kan. Ya bukan apa-apa kok. Maksudnya akhirnya gue tadi kan nggak mau kritis bang, karena kan gue pribadi gue kritis kan, kritis gila gue. Jadi akhirnya gue ngomong, gue buka tuh semuanya sekarang gini, gue nggak ngerti ini perusahaan apa. Maksud gue di bawah juga ruko juga ditutup, dikunci, digembok, ya kan. Baru dibuka lagi nanti di jam 9 pagi, ya kan, sama security gitu kan. Terus udah gitu juga ini ada kayak deposit, ada slot segala macam, ya kan. Terus ditambah sama gangguan-gangguan kayak gini, bang. Jujur sama gue dah. Ini perusahaan apa sih sebenarnya? Gue nggak bahas yang gangguan dulu nih. Maksud gue, ini perusahaan apa sih sebenarnya? Maksud gue jadi akhir gue pelampiasan ke situ bang, ya kan. Maksud gue yang secara nalar masuk aja gitu kan. Ini perusahaan apa sih sebenarnya gitu loh, ya kan. Akhirnya dijelasin lah tuh. Ini game online, cuman game online itu berhubungan dengan duit. Ada deposit, ada WD. Nah itu ada game. Ya standar, permainannya sama. Omongannya kayak SPV gue bang, gitu kan. Bang jujur bang. Maksud gue kita terbuka aja bang, kita sama-sama kerja gitu kan. Gue tahu abang lebih lama di sini gitu kan. Gue anak baru. Cuman maksud gue kalau memang ini perusahaan yang maaf buat ilegal, ya kan. Jujur aja nggak apa-apa gitu loh bang, nggak masalah gitu kan. Karena gue juga kerja di sini juga anteng-anteng aja. Duit nggak ada yang hilang, nggak ada yang gue tilep gitu kan. Istilahnya gue juga ngikutin handphone gue taruh di locker gitu kan. Nggak gue apa-apain gitu loh, jadi bersih semua, nggak ada masalah gitu kan. Kita rollingan pun cek mutasi semua balance, imbang, mutasi, cek mutasi sama di Excel nih laporan sama semua gitu kan. Gue nggak ada masalah gitu kan. Akhirnya gini, gue langsung diskakmat. Udah gini aja bro, gue tahu lo sebenarnya itu nggak nyaman sama gangguannya kan. Dia bisa nembak gue, iya itu juga salah satunya gitu kan. Makanya gue baru hari keempat lo bang di sini bang. Selama gua 8 tahun gua kerja, gua nggak pernah kayak begini. 8 tahun 2012 ke 2020, ya 8 tahun ya bang. 8 tahun kurang lebih. Gua pengalaman 8 tahun, nggak pernah gua ngalamin hal-hal yang seperti ini. Gitu kan. Ini pertama kali gua ngalamin gangguan kayak begini. Gua sampai diintipin di situ, gua sampai ditongolin. Belum lagi ini ada yang teriak jangan, dia pun denger jelas. Denger juga dia. Dengar. Kalau gue yang denger otomatis gue halu bang, gue ngerasa gue halu nih, gitu kan. Apa ini sugesti gue atau imajinasi gue? Pokoknya gue halu lah bahasanya. Cuman dia pun langsung kaget, gitu kan. Tuhan Yesus, dia langsung ngomong kayak gitu. Maaf ya sekali lagi. Gue langsung kayak bang udah jujur aja. Akhirnya dicerita, tapi ceritanya bukan yang berhubungan dengan perusahaan. Istilahnya background company-nya. Dia ceritain tentang sedikit silsilah latar belakang ruko itu, istilahnya tempat kita kerja. Dia cuma ngasih clue. Dulu sebelum dibangun, ini bekas TPU. Kuburan. Iya, gue ngomong tuh bang, kuburan. Iya, udah jangan kencang-kencang ngomongnya gitu kan. Dia kalem aja. SPV, senior gue ngomong kayak gitu kan. Pantesan aja kayak begini gitu loh. Jadi sebelumnya itu, jadi kalau kata senior gue,
Itu dulu itu taman pemakaman umum. Gue nggak tahu, tapi ini maaf ya, ini isu, ini gosip lagi nih. Mohon maaf ya sebelumnya. Jadi itu katanya itu taman pemakaman umum. Mungkin proyek atau apa, gue nggak paham. Gue nggak bisa jelasin lebih jauh. Terus akhirnya dibongkar, dijadikan kayak ruko. Jadi ada ruko tuh banyak bang di situ bang. Cuman ada beberapa ruko yang memang jelas kayak laundry atau apa segala macam, Alfamart, minimarket dan lain-lain ada di situ kan. Kok cuman gue doang nih kayak ruko kosong gitu kan. Ya udahlah, gue pikir di situ gue udah tahu, oh ternyata ini bekas kuburan pada saat itu. Ya udah, gue udah nggak kaget kan gitu. Yang penting gue udah dapet jawabannya, gue udah bisa antisipasi sendiri, gue bisa jaga-jaga sendiri. Kalau sewaktu-waktu gue dikasih surprise kayak begini, gue tahu nih cara ngatasinnya gimana gitu kan. Gue takutnya apa ya bang? Kita lagi serius, tiba-tiba ada yang kayak begitu, jantung gue gak kuat, gue ngeri jantungan bang. Bener. Karena kan gue gendut bang, bener gak? Gue ngerokok kuat, badan gue gendut, jantung gue kan paham sendiri lah bang, kalau orang gendut kan. Gue ngeri kena serangan jantung mendadak, ditambah kaget kayak gitu kan, shock terapi. Ya udah tuh akhirnya gue kerja lagi seperti biasa. Dari awal pada saat gue diteriakin jangan itu, sampai kita mau pulang jam 10 pagi, apusan lah bahasanya kan. Itu nggak ada gangguan, alhamdulillahnya nggak ada sama sekali tuh bang. Kita kerja seperti biasa gitu. Cuman bahasa live chat tuh dapat aja, ada lah gitu kan. Akhirnya kayaknya menurut gua nih, maaf nih, kayaknya ini di bidang judi. Menurut gua pada saat itu kan. Cuman karena ini di internet terus di handphone, berarti anggaplah judi online gitu kan. Cuman gua belum bisa tafsirkan ini real karena kan gua belum tahu situsnya apa. Gua harus dapet, oh ini loh gitu loh kan. Akhirnya ya udah tuh, gua pulang, pagi gue nunggu SPV gue. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, dia terima atau nggak, gue nggak peduli, gue harus cerita. Gue cerita, tapi bukan yang berhubungan dengan perusahaan, tapi yang selama ini 4 hari gue udah ngalamin. Karena kan pagi itu gue udah hari kelima bang. Iya benar. Gue cerita lah tuh bang, cerita gini. Dia cuma ketawa bang. Lalu kesel gak? Ketawa, dia ketawa cekak-cekik sambil ngerokok gitu loh. Oh begitu. Terus gimana ya? Baper? Maksudnya baper apa? Bang, kita hari pertama kerja aja digituin, apa enggak jantungan? Bukan masalah bapernya, shocknya itu loh kan. Terus akhirnya dijelasin tuh sama SPV gua. Jawabannya sama, cuman nggak detail. Jadi katanya bekas kuburan. Gua nggak tahu tuh kuburan apa-apa, kuburan Cina kah, kuburan apa, gua nggak tahu, pokoknya TPU ngomongnya. Oke, masuk akal buat gua gitu kan. Terus jadi akhirnya kita sewa di sini karena memang tempatnya strategis gitu kan. Kok kita, dalam hati gua berasa kayak bos, ayo lo punya duit dalam hati gitu kan. Terus ya ceritalah tuh, dia bosnya dipercaya itu ini segala macam. Oh iya, gua tahu lo cari muka udah gitu kan. Singkat ceritanya, gue pulang. Terus udah gue lanjut lagi di malam hari kelima nih bang. Hari kelima gue kerja lagi seperti biasa gitu kan. Cuman untungnya pada saat itu ada marketing yang mau lembur lah bahasanya. Itu bisa lembur bang. Jadi akhirnya gue baru tahu gue nggak tahu ya kalau di tempat lain ya. Cuman kalau di tempat gue, di situs gue, marketingnya itu kalau misalkan dia udah jadwal pulang, terus dia mau overtime lah, dia mau lembur, bawa kejar target, itu nggak masalah. Dia dapat insentif lagi. Cuman dia harus izin dulu sama pimpinannya, leadernya lah gitu kan. Dia harus ngomong ACC, dia dapat gitu kan. Terus akhirnya gue ditemenin jadi 3 orang bang gitu kan. Marketingnya kebetulan cowok gitu kan. Dia, nah ini nih salah satu trik marketing yang diajarkan sama senior marketingnya. Jadi dia pura-pura jadi cewek. Pura-pura jadi cewek. Terus dia chatting gitu kan. Dia menjanjikan, kakak kalau dia manggil kakak. Kakak kalau misalkan main di situs aku, deposit 50.000, aku jamin menang WD 1 juta gitu-gitu. Janji palsu gitu kan. Ternyata diajarin sama dia caranya gimana gitu kan. Gue makin kesini makin yakin ini judi. Karena kan awalnya pada saat gue ngelamar dibilangnya ini game online kayak game-game pada umumnya. Tidak dijelaskan ini judi online, kamu keberatan nggak? Kan harusnya kan ada secara lisan persetujuan nih gitu kan. Cuman pada saat diajarin sama dia sharing nih bang. Jadi kayak tukeran ilmu, oke gitu kan, nggak masalah, sesepuh nih, ya kan ngajarin gue gini gitu kan, marketingnya gitu, oke. Terus bahkan ada yang kayak gini bang, ada cewek gitu kan, nanti rencananya itu mau dibikin live streaming. Jadi live streamingnya itu nanti rencananya itu cewek pakai tank top yang maaf payudaranya kemana-mana, itu dia buat promosiin
judul itu. Iya, iya. Pada saat itu ya, gitu, itu rencana bosnya begitu. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Gue udah fix ini judul. Tapi gue belum tahu nih, karena pada saat gue nanya situsnya apa, kayak dirahasia ini. Karena mungkin, gue nggak tahu ya, mungkin gue harus lama dulu di sini. Ya. Karena kan gue baru hitungannya 5 hari, Bang. Gue harus lama dulu, kayak misalkan 3 bulan atau berapa, baru dikasih tahu nih situsnya ini, gitu kan, biar aman gitu loh. Ya sebenarnya mau aman mau kagak nggak peduli juga sih, Bang. Karena kan gue juga awalnya ngerasa gue udah jebak. Iya benar. Bener gak? Gitu benar, kan. benar. Terus akhirnya ya udah tuh, gue lanjut lagi kerja seperti biasa di hari kelima tuh, Bang. Terus, nah marketing gue gitu kan, itu ngajakin, bro, sebat yuk, bahasanya gitu kan. Boleh bentar ya gitu kan, gue input ini selesai dulu, baru ntar kita turun gitu kan. Nah, gue ngomong dong sama senior gue kan, maksud kan ini kita keluar berdua, jangan sampai kerjaan banyak, dia ngerjain sendiri, nggak enak kan gitu loh. Kok, ini gue kalau misalnya turun, aman nggak? Gue bilang gitu kan. Oh aman-aman, nggak apa-apa, lu turunnya ngerokok aja dulu gitu kan. Ya udah, akhirnya gue selesaiin dulu yang punya gue, udah selesai. Kok gue titip ya gitu kan. Gue minta waktu 15 menit lah gue buat ngerokok dulu sama ngopi. Oke. Gue ngerokok nih, Bang, gue turun, Bang. Gue lama temen gue sama marketing ini turun gitu kan. Gak lama kita turun, dia langsung jatuh ke belakang, Bang. Dia kaget. Gue pun juga pada saat, lu kenapa? Terus gue kan posisinya kan gue ngeliatin dia dulu nih, karena kan dia nyatu madep sana. Cuman begini, Bang, jatuhnya. Dia langsung astagfirullah begitu, Bang, gitu kan. Lu kenapa gitu kan? Gue mau ngulurin tangan nih, gue bangunin. Terus dia langsung kayak kayak begini loh, mukanya udah kayak pucat gitu loh. Gak lama gue ngeliat begini, Bang. Sosok hitam, mata merah, kukunya panjang, genderuwo. Kalau sekarang gue nyebutnya, Bang. Iya. Itu jelas kayak gue posisi begini nih, Bang. Gue ngeliat lo begini nih, dia begini nih, Bang. Aduh. Dia begini nih. Goyang-goyang gitu. Ih. Dan itu bener-bener kayak satu jelas gue ngeliat, maaf ya kayak kita nih ngobrol begini, Bang, jelas fisik, visualnya ada, baunya yang ciri khas. Gue nggak tahu itu kentang atau maaf, gue nggak bisa ngebedain ubi kentang nih, gue nggak tahu gitu kan. Tapi ini kayak bau-bau kebakar angus. Oh iya. Gue nggak tahu. Itu nyengat banget, Bang. Ya Allah, parah. Kayak bau kayak bau angus di gigi tuh, Bang, gitu kan. Dia begini nih, gitu kan. Kita berdua posisinya udah kayak gitu, udah kejebak nih, Bang, gitu kan. Akhirnya mau nggak mau, gue cuma ngomong gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak mengganggu. Akhirnya itu, Bang, posisi gue mau ngucap apa ya, bisa dibilang baca surat Anas nih, Bang, kan, tapi udah terlalu shock. Gue udah nggak kuat nih, Bang. Mental, jujur, Bang, mental gue nggak kuat pada saat itu kan. Gue ngeri, kaki gue tuh udah kayak gue tahan supaya gue nggak pingsan atau gue jatuh gitu loh, Bang. Ya Allah, gue nggak ganggu. Kita di sini cuma kerja. Kalau emang lo mau main nanti aja. Kalau lo emang mau di sini aja nggak apa-apa. Please jangan nakutin kita. Kita nggak akan ngeganggu, kita nggak akan ngisengin lo, dan kita juga nggak akan berantak. Pemikiran gue, Bang, kalau tempat-tempat kayak gini itu paling fatal yang namanya berantakan. Ya benar. Bener nggak, Bang? Kalaupun kita habis rokok, habis makan atau apa, ya rapiin lagi, cuci lagi gitu kan. Pokoknya kebersihan lah. Gue sampai ngomong kita nggak akan berantakin di sini kan. Dia begitu tuh, Bang. Kayak ngeraung atau apa sih bahasanya? Ya, gitu kayak begitu. Gitu. Geram. Itu jelas suaranya gitu. Dan yang paling bikin gue lebih kaget lagi, itu dia langsung bukan asap. Kalau yang waktu pada saat di hari kedua kan gue yang kunti, itu kan hari kedua hari ketiga gue lupa tuh. Itu kan asap naik ke atas. Ini dia langsung terbang gitu, Bang. Buset, ngeri amat. Gak mati. Saya langsung nengok begini, Bang, ke atas. Gokil. Gitu kan. Mulai Betawinya lagi keluar. Cara belajar tebang begitu gimana ya? Nyablak gitu ya? Nyablak gitu kan. Maksudnya bukan kita menghina Betawi, gue orang Betawi. Maksudnya kan kita emang ciri khasnya kan emang kalau ngomong nyablak kan. Emang humoris gitu loh. Ya kan. Ini caranya belajar terbang begitu gimana ya? Gue pengen biar gue nggak naik busway lagi gitu kan. Kalau kerja gitu kan emang. Terus sama marketing gue, goblok loh. Ngapa-ngapain nih gue gitu kan. Yes. Berdua, Bang, kondisinya. Senior gue di atas kayaknya denger, Bang. Cuma udah nggak kaget. Udah biasa gitu. Udah biasa gitu kan. Akhirnya ya udah kita ngopi, kita ngerokok, Bang. Nggak ada apa-apa di situ kan. Penampakan maksudnya itu penampakan nggak ada, cuman suara ada. Suara-suara ya biasa kayak anak kecil main atau apa itu banyak. Di lantai 2 tuh kayak gue rasa, di lantai 3 tuh nggak terlalu, Bang.
cuman kayak gangguan-gangguan biasa kecil. Tapi kalau dibandingin sama lantai 2 tuh kayaknya menurut gue tuh senternya tuh bang. Iya, pusatnya. Pusatnya di situ, karena gue paling banyak ngalamin tuh di lantai 2. Apalagi kalau posisi sendirian, gitu kan. Lagi makan, lagi apa, lagi pokoknya gue posisi sendirian. Wah udah tuh paling fatal bang, menurut gue. Wah gila nih, gokil sih. Akhirnya gue lanjut lagi ngobrol seperti biasa, ngerokok sama marketing gue. Istirahat kan tuh, istirahat, gue break time dulu sebentaran, ngopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol gitu kan, seputar pekerjaan profesional aja gitu kan. Dan akhirnya temen gue yang marketing ini ngomong, memang kita di bidang judi online. Emang lu nggak dikasih tahu? Kagak. Awalnya saya mikir gitu bang. Karena ini awalnya pada saat gue wawancara di WA, gue bilangnya itu mereka game online. Gue nggak dijelasin judi atau segala macam, enggak. Makanya pada saat makin kesini, gue jujur agak curiga. Kecuali kalau dia udah ngomong di awal, ini di bidang judi online. Lo keberatan nggak? Mungkin masih kayak gue ada pertimbangan lah, gitu kan. Tapi ini enggak, gitu loh. Dan ternyata gue dapat info lagi, ternyata ini tempat kantornya kantor baru. Kita baru beroperasi ini baru sekitar 7 bulan. Marketingnya belum terlalu seberapa, masih begini. Ya ilah ngebocorin info lah ibaratnya kan. Gue dapat info dari sini. Terus oh ya udah gitu kan. Terus di sini enak bro. Kalau misalkan ya pokoknya tunjangan itu segala macam udah tuh selesai. Terus kita naik lagi. Nah, begitu kita udah misah, dia ke mejanya dia, komputernya gue ke meja gue, gemuruh pasar lagi suaranya. Suara gemuruh pasar gitu kan, kayak wah ada yang beli cabe, ada yang beli wortel, ada yang beli kentang gitu kan. Saya mikir gitu kan. Itu dalam hati aja bang, maksudnya kan supaya ini kan udah hari kelima, gue diganggu, supaya gue nggak shock, gue menghibur diri sendiri. Gue cuma ngomong sendiri, senior gue sampai udah kayak udah nggak kaget gitu kan. Ada yang beli wortel, ada yang beli kentang. Bu, harga beras sekarang berapa? Bu, daging sekilo berapa? Jadi saya cuma kayak gitu-gitu aja ngomong sendiri tuh bang. Gitu. Sampai pagi, akhirnya gue kerja jam 10 gitu kan. Gue ngajuin resign. Gue mutusin tuh. Hari kelima. Hari kelima gue mutusin untuk resign. Gue mau ngomong sama leader gue, SPV gue. Gue nungguin dia datang itu jam 12 lewat gitu kan. Karena gue juga nggak tahu dia ini masuknya itu jam berapa karena kayak fleksibel aja bang. Suka-suka dia. Betul, suka-suka dia aja gitu. Tangan kanan bos bahasanya. Terus ya udah, dia masuk, datang, terus dia ngobrol sama gue bilang, kok sebelumnya maaf, gue mau ngajuin resign. Kira-kira berapa hari gue bisa ngambil ijazah gue? Kan maksud gue kan, gue kalau di perusahaan sebelumnya atau di perusahaan pada umumnya, kalau kita mau resign itu kan ada yang namanya 1 month notice. Benar kan bang? Ya kan. Kita harus kasih surat resign dulu. Bulan depan gue resign atau 2 minggu lah, gitu kan. Ada 2 minggu, ada yang 1 bulan. Gue nanya, kira-kira setelah gue ngasih surat resign, gue berapa hari nih bisa ngambil ijazah gue? Karena kan gue nggak tahu gitu loh bang peraturannya. Oh di sini nggak bisa bro, emang lo nggak tahu? Maksudnya, lo nggak dijelasin pada saat wawancara? Jelasin apa ya? Di sini kita harus 1 tahun. Gue di penjara di situ bang bahasanya. Kita harus setahun di sini bro minimal. Kalau misalkan lu nggak setahun di sini, misalkan lu kayak gini nih, ini kan lu hitungannya udah hari ke-6 ya? Nggak hari ke-5, oke hari ke-5. Lu hari 5 kerja di sini. Kalau misalkan lu resign, lu harus bayar 30 juta. Diperas jatuhnya. Secara nggak langsung sih. Gue langsung antara gue mau nampol atau gue mau kesel, gue mau nangis, gue sedih, gue bingung tuh bang di situ bang. Maksud gue kayak ya Allah, gue kayak berasa dijebak, sedihnya gitu loh bang gitu loh. Karena kan awalnya gue nggak tahu gitu loh. Mau nggak mau akhirnya gue debat di situ bang. Loh saya dari awal pada saat wawancara nggak dijelasin di gini gitu kan. Wah nggak bisa. Ya kan, ini aturannya kayak begini gitu kan. Kalau memang lo nggak suka silakan gitu kan. Lo mau ngelapor soal apa? Ini maaf ya, gue nggak sampai, bukan omongan dari gue, ini omongan dari pimpinan gue. Dia cuma sampai bilang gini, lo kalau mau ngaduin kita sekalipun, kita kuat bro, keamanan kita kayak beton. Waduh, nantangin malah dia. Nantangin, wah gila gokil di situ kan. Lo mau ngadu siapa? Mau ngelaporin apa? Dia nggak bilang, maaf institusinya dia nggak nyebut tuh bang. Cuman dia bilang gini, lo mau ngaduin, lo mau laporin, silakan. Soal kita kuat, keamanan kita udah kayak beton, udah. Gue berasa skakmat di situ bang. Wah anjing, gue seumur gue kerja gue nggak pernah kayak begini. Akhirnya mau nggak mau, ya udah setahun ya. Kira-kira akhirnya gue buka kalender tuh bang di handphone. Kan gue udah mulai
pulang kerja kan, gue bisa buka handphone, gue buka Google Calendar, gue buka, nih gue masuk tanggal segini, kira-kira gue bisa resign tanggal berapa? Tahun depan nih, tahun 2022 kan, tanggal segini juga, ini lo baru bisa nih, benar ya? Begitu kan, bikin voice note, buat jaminan, karena kan kita nggak ada MOU nih bang, yang bisa tanda tangan kan gitu loh, mau nggak mau supaya buat kuat, voice note aja. Nggak usah video, karena kan video masih di plaster tuh bang. Oh, di plaster. Jadi kita sebelum masuk itu, kita sama security di bawah harus di plaster. Oh, kameranya gitu ya? Kameranya, nggak tahu pakai solatif atau stiker. Pokoknya kayak ditempel gelap, nggak boleh direkam. Dan udah setelah itu, kita naik ke ruangan, itu harus ditaruh di locker. Ya, supaya secara database aman lah, dokumentasi kan. Nggak boleh ada inian. Oke, saya bilang, ya udahlah. Terus tanggal segini, oke, kalau misalkan udah, yaudah. Akhirnya mau nggak mau 1 tahun itu bang, ya Allah, nauzubillah min dzalik, gue makan duit haram bang. Di situ. Dan selama gue makan duit haram itu, gue gangguan itu nggak udah bang, sampai 2021. 2022, sorry. 2022 ya. 2022 maaf. Iya. Nggak ada udah-udahnya bang. Dan bahkan yang paling fatal itu adalah gue pernah niat pada saat gue lagi makan itu di bawah, gue lupa tuh berapa bulan gue kerja bang, jujur. Tapi gue ngeliat ada yang lagi jalan di taman kecil itu jelas bang. Jadi taman itu ada lampu kecil itu, tapi kayak lampu kecil ya 5 watt lah gitu ibarat kata. Remang-remang gitu ya. Remang-remang gitu kan. Karena kan cuman buat ya udah supaya ada pencahayaan aja gitu kan, taman kecil gitu. Itu ada yang jalan arahnya ke kanan bang, tapi tanpa kepala. Jalan, tapi jalan itu kayak nyeret gitu. Itu kepala kagak ada. Ya Allah, apalagi ini, saya sampai megang kepala atau garuk, saya nggak tahu tuh, pokoknya ya Allah apalagi ini, saya sampai kayak gitu bang. Jadi selama akhirnya bang, seingat gue adalah pada saat gue di bulan ke-5 atau di bulan ke-6 gitu loh bang. Akhirnya karena gue udah nggak kuat mental lagi, gue kayak berasa gue harus gimana nih ya kayak gini gitu. Satu, gue berasa dijebak. Terus kedua juga ini dijebaknya dengan 2 hal nih. Pertama kantornya, kedua rukonya, kondisinya nih. Kondisi. Kan? Mau nggak mau supaya gue bisa aman dengan gangguan-gangguan ini, akhirnya gue minta izin sama senior gue. Kok sebelumnya maaf, gue bisa nggak pasang ayat kursi di YouTube? Terus gue setel, gue pasang tuh bang. Awalnya nggak ada masalah tuh ayat kursi tuh bang. Jalan berapa lama, berapa menit kemudian gitu. Ada yang ngamuk suara, tebuk. Dan itu dari lantai 2. Di tembok berarti nih? Apa iya. Lantai? Nggak tahu, pokoknya kayak iya. Gitu loh bang. Kayak dinding digebuk. Kayak dinding lah kayaknya gitu loh. Maksud gue kan, gue nggak dinding kan dinding bang, bukan kayak tripek, bukan kayak apa. Itu kalau dipukul kan otomatis tangan sakit. Terus kita berdua doang, siapa yang mukul? Kalau bukan yang begituan kan. Gue pasang ayat kursi bang di lantai 3 bang. Gue pasang di YouTube, gue setelin gitu kan. Ya walaupun ada iklan-iklannya bodo amat, udah gue pasang aja di situ. Itu banyak tuh bang, ada yang kayak panas, tapi cowok. Cowok. Bukan cewek, cowok. Panas, begitu. Sama yang dup gitu loh. Terus ada yang teriak pergi, tapi cewek, kayak suara-suara umur kayak emak-emak, tapi kayak nggak mama, kepala 4 lah. Kenapa gue bisa nebak? Karena dari suaranya kelihatan bang. Dari suara itu kan, kayak pergi. Itu suara jelas. Kayak bukan kayak pergi, enggak. Jelas kayak gue ngomong gini bang. Dari situ sampai gue akhirnya gue mutusin, udah gue pasang terus aja. Dari bulan ke-6 itu sampai di akhirnya gue menginjak setahun gue kerja di sana bang. Akhirnya gue merasa lega lah bang. Merasa lega. Akhirnya gue mutusin gue mau resign. Kayak gue rasa 1 tahun udah cukup. Gue kerja selama 1 tahun tidak ada bermasalah, nggak ada yang kehilangan atau apapun itu, gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak gue udah cukup bisa lah untuk keluar gitu kan. Ternyata nggak dikasih bang. Serius. Gue nggak dikasih lagi. Gue harus nunggu 2 minggu untuk approval dari Big Boss. Ya kan, harus approval dari Big Boss dulu. Ya kan. Jadi dia yang akan ngomong ke Big Boss. Big Boss lagi liburan ke luar negeri sama keluarganya. Jadi nunggu kurang lebih sekitar 2 minggu. Aneh menurut gue bang di situ. Nunggu pulang berarti dia. Iya, mau nggak mau. Gue harus extend lagi 2 minggu bang di situ, ya kan. Nah, setelah 2 minggu itu, ya udah kan gue lanjut lagi seperti biasa gitu kan. Nah,
Gue masuk malam gitu kan. Nah, ini ada yang satu kejadian terakhir yang menurut gue kayak bikin, wow, ini bisa jadi momentum yang paling epic, serem, gokil menurut gue. Lu tau nggak Bang apaan? Gue pada saat lagi mau ke kamar mandi Bang, baru mau tutup pintu, terus tiba-tiba gue begini, ini nongol muka nih Bang di sini Bang, secara langsung Bang. Depan muka Nih, di begini nih. Gila. Cewek, mukanya jelas. Hidungnya itu yang gue ngeliat, maaf ya, terlalu bentar. Ininya nih kayak tinggal daging, ininya berdarah, ini nih tinggal kayak, ini di sini nih Bang, nih kayak kelihatan tulang ini. Putih ini kelihatan nih. Sininya rusak juga. Dan itu jelas banget. Itu baru gue mau kencing Bang. Gue nutup, gue mulai begini, langsung buru-buru gue buka, gue kabur Bang. Gue sampai jatuh-jatuh, gue lari. Gue langsung naik. Itu di tangga pun gue sampai, bukan kayak jatuh ke bawah ya, maksud gue kayak begitu lagi. Kayak ngerangkak gitu. Karena kan gue habis kamar mandi licin sepatu gue, kan. Gue naik lagi, kayak gue nggak kuat lagi. Gue sampai di atas tuh, ya istilahnya bahasa jingsa tolmek keluar tuh Bang. Gue udah nggak bisa nahan lagi di situ. Kata-kata kasar ya gitu kan. Gue keluar di situ karena gila ini depan muka. Gue kaget gitu. Sampai kan. Gak kaget anjir. Parah gitu kan. Akhirnya udah tuh gue ditenangin sama senior gue. Ya udah gue tahan sampai pagi. Nggak lama akhirnya nih momentum yang paling berharga. Gue harus resign. ACC kan. Gue di ACC di situ. Udah dikasih, di ijazahnya dikasih, udah selesai, gue pulang dari situ. Gue pulang dari situ, gue sampai bersumpah dalam diri gue nggak akan mau kejebak lagi di dunia judi online lagi. Sengaja kenapa gue nggak mau pakai topeng kayak narasumber lain? Tujuannya adalah karena gue merasa di sini gue dijebak. Iya benar. Itu posisi lowongan customer service, dibilangnya game-game online pada umumnya, game-game kayak Mobile Legends dan lain-lain, tiba-tiba judi online, gue kaget. Dan ditahan ijazah. Ijazah gue ditahan. Dia mungkin yang buat yang lain, kalau yang merasa pernah kerja di judi online, kalau yang bernasib sama, pasti sama kayak gue. Ijazahnya ditahan. Bahkan mohon maaf Bang, gue dapat info, katanya tuh ada beberapa yang perusahaan-perusahaan lain yang sejenis juga, itu KTP yang ditahan. Lebih parah lagi. Iya, kalau nggak KTP SIM. Kalau misalkan KTP nggak ada, maaf, ini kan ada beberapa yang perusahaan itu yang dia yang nggak harus KTP, misalkan kayak umur 15-16 yang putus sekolah, boleh. Boleh juga. Boleh. Ada beberapa, tapi gue nggak tahu di mana. Cuman desas-desus doang. Gue nggak tahu bener apa enggak. Jadi apa yang ditahan Bang? Kartu keluarga. Kakaknya ditahan. Asli loh Bang. Itu parah banget berarti dia. Parah. Makanya gue dukung banget pemerintah kalau sampai mau memberantas semuanya, gue dukung banget. Karena gue merasa salah satu korban. Gue dijebak pada saat itu. Bener-bener sih. Sekarang ya nyari jasa susah. Iya. Ditahan, mau nggak mau, kita harus, kalau mau keluar ya harus keluar 30 juta. Iya. Ya duit dari mana kayak gitu? Bener, gue orang miskin Bang. Iya. Duit dari mana 30 juta? Iya. Gitu loh. Kalau gini kayak gitu, secara nggak langsung, ya itu kayak lu penjara di situ. Banget. Mau nggak mau ya kerja. Iya, harus kerja. Jatuhnya kerja paksa. Tapi untungnya sih gue kerja nggak kayak, maksud gue kerja gue masih bisa pulang Bang. Gue tadinya tuh, ya Allah untung gue bisa pulang. Coba kalau gue kayak maaf ya, kayak yang sekarang di Kamboja, gue dikurung, gue nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar kayak di penjara, diisolasi gue Bang di situ Bang. Ya Allah, nauzubillah min dzalik dah. Iya sih. Berarti ya alhamdulillah nggak sampai segitu ya. Alhamdulillah sih. Nggak sampai segitunya gitu loh. Nggak bisa sampai segitunya. Segala macam. Yang setahu gue kan isu-isu begitu kan katanya dia mau jadi TKW atau gimana ya. Gue nggak tahu sih kok kesana, karena gue udah nggak mau ngikut lagi berita-berita kayak gitu. Udah gue trauma lah ya. Udah trauma gue udah nggak mau lagi. Berarti selama lu kerja setahun di situ nih Bang ya, nggak boleh keluar sama sekali. Maksudnya saat kerja gitu. Maksudnya keluar itu kayak gue mau beli rokok atau berapa? Nggak boleh. Nggak. Digembok gitu Mas Satpam? Iya, jadi gue kalau kayak gue misalkan gue mau beli kopi nih, keluar kayak hari pertama gue izin itu kan. Nggak boleh sama sekali. Padahal di warung sebelah itu ada warung kelontong 24 jam. Security-nya pun tidur di lantai 1. Ada mes kan, kamar kecil gitu ibaratnya kan. Emang buat security kan. Security-nya 2. Jadi yang jaga pagi sama jaga malam. Kacau ya berarti. Parah. Berarti dengan kata lain ya keputusan pemerintah udah tepat nih. Udah banget, udah bagus banget. Untuk melegalkan itu juga ya karena udah viral banget ya. Udah. Makanya bertindak nih pemerintah. Wajib berantas semua di Indonesia, jangan sampai. Karena ini sistem lowongan jebakan dan ya, jebakan. Ini
FYI aja bang, informasi, dan ini valid banget, boleh dicek semua penonton ya. Iya. Di Kisah Tengah Malam di internet itu sampai sekarang banyak praktek-praktek lowongan kerja yang seperti itu. Oke. Di Jabodetabek itu masih ada. Berarti harus hati-hati nih. Hati-hati banget. Nih buat Jadi kalau ada yang dibilang kita di bidang game online, udah nih lu dengerin omongan gua, jangan, itu judi. Tapi kalau yang lu tahu nih bang, kantor-kantor begitu masih ada nggak sih di Jakarta ini? Nggak tahu gua. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi kalau kantor yang lu tempatin ini nih, yang dulu nih, masih ada nggak sekarang? Kayaknya sih udah steril ya. Udah steril. Ya, karena kan sekarang pemerintah juga udah gila-gilaan nih Iya sih, pembersihannya kan, jadi kayaknya nggak mungkin masih ada sih. Berarti untuk kantor lu kan gue nggak sebutin daerahnya ya. Intinya di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Gue nggak berani nyebutnya. Jakarta Utara kan luas. Iya, Jakarta Utara luas. Spesifikasinya tadi sudah ngomong di belakang layar, cuman ya nggak bisa kita sebarin ya. Ngeri nyawa melayang bang. Iya, benar-benar juga. Nah ini gue mau nanya-nanya nih bang tentang kejadian-kejadian mistis nih bang. Nah, yang tadi kan kita udah bahas tentang ya yang begini-beginilah ya, tentang judi online. Nah penampakan yang lu lihat terakhir nih, ini sama nggak bang sama yang lu lihat pas hari kedua atau ketiga tuh yang dia diem aja ngeliatin lu pas hari kedua? Iya. Nah itu gue ngeliat, ya kalau yang lantai, kalau yang pada saat gue lagi makan, itu dia posisi rambutnya tertutup. Oh, nggak kelihatan. Rambutnya tutup, mukanya tertutup. Kalau yang pada saat hari terakhir yang udah setahun itu, gue di kamar mandi, itu dia jelas, mukanya jelas. Jadi kayak rambutnya tuh kayak di belah dua atau belah tengah lah atau apa, gue tahu. Pokoknya ini muka jelas nih, jidat semua segala macam jelas. Oh iya. Tapi kalau yang ngintip itu pertama, yang ngintip itu sama nggak itu? Karena posisinya itu malam dan itu posisi dua dia ngintip begini, ininya sama. Oh. Ininya sama nih. Karena ini di sini ada kayak bekas daging gitu. Iya, daging kayak ngelupas gitu. Iya, ngelupas gitu loh kulit. Berarti kemungkinan sama nih. Iya, sama sosok yang sama. Sama. Jadi sebenarnya kalau gue boleh flashback lagi bang, jadi kayak bukan kulit yang kayak kulit rusak. Jadi emang bener-bener kelihatan sampai daging merah gitu loh. Iya. Daging kan kita bisa tahu nih bang, daging kulit atau apa kalau misalkan habis disiram air panas atau apa kita kelihatan gitu kan. Bener. Ini merah, daging gitu loh. Bener-bener nggak ada kulitnya berarti. Iya. Sininya berdarah-darah nih. Cuman pada saat yang ngintip itu matanya merah. Nah, berarti selama setahun ini rekan lu nih yang sering masuk malam itu sama terus dia terus. Sama. Dia biasa aja tuh kalau ada kejadian apa-apa. Biasa, aman-aman aja. Dia pernah nggak sih kan adalah mulut asem gitu. Dia mau nyebat ke bawah. Dia nggak ngerokok. Oh, nggak ngerokok. Dia nggak ngerokok. Oh, berarti dia jarang nih selama shift malam ke bawah ini. Enggak. Dia cuma ke kamar mandi doang. Jadi memang kita tuh senternya tuh pantry, kompor, kulkas atau apapun itu di lantai 2 semua. Jadi atas itu cuma buat ruangan kerja. Ada kamar mandi juga. Lantai 2. Lantai 2 juga. Iya. Oke. Tapi dia pernah nggak diganggu tuh saat dia ke lantai 2 untuk kencing apa gimana? Selama sama gua cuma suara doang selama di lantai 3. Dia tuh hampir jarang bang ke kamar mandi atau apa tuh hampir jarang. Dia fokus kerja aja gitu. Ya? Bisa dibilang staf kesayangan. Kalau gue boleh jujur. Karena dia udah paling diandelin. Oke, saat shift malam nih ya. Iya, shift malam. Dan gue juga mikirnya ini kan 2 shift, pagi dan malam. Awalnya gue berpikir itu adalah kita kayak sama kayak perusahaan umumnya ya, setiap bulan itu kita ada rollingan. Ganti shift. Ternyata enggak. Lu full shift malam? Full malam bang, setahun itu gue full malam. Untung gak kena angin duduk. Gila. Gue gak tahu kalau tempat lain ya. Kalau di tempat gue tuh full malam. Full malam. Gue yang dapat full malam. Berarti lu gak pernah ngerasain pagi di situ? Sama sekali enggak. Cuman yang hari pertama gue datang itu doang. Oh iya. Yang kenalan lah ibaratnya di situ kan. Habis itu di hari keduanya gue datang lagi ke sana, gue udah dapat pembagian malam jam 10. Berarti lu nggak kenal nih admin pagi? Enggak, sama sekali. Padahal ceweknya banyak di situ yang cakep-cakep menurut gua. Iya, bisa cuci mata lah. Ya. Bisa dikit sih, icip-icip doang lah. Aduh, kacau sih nih. Kalau misalnya lu kenal sama orang-orang si pagi kan bisa tukar cerita tuh. Bisa. Ini nggak sama sekali. Enggak, cuman marketing satu itu doang tuh yang belum aku coba itu. Itu pun posisinya dia lagi ngejar target untungnya. Gue bisa kenal itu kan. Coba kalau dia nggak ada, ya gue berdua lagi udah. Tunggu penyakitan lu bang. Begadang mulu tiap hari ya. Untungnya, soalnya gue pulang-pulang nyampe rumah tuh ya gue langsung minum kayak jahe merah atau apa sih. Karena kalau enggak, iya herbal kalau nggak hancur gue bang. Iya bener sih, malam mulu begadang setahun. Parah. Mungkin untuk seluruh subscriber dan penonton Kisah Tengah Malam ya bang ya. Gue cuman mau nyampein pesan doang, hati-hati. Sekarang itu namanya judi online, sekarang lagi bener-bener lagi jadi penyakit banget. Sekarang gue dukung banget
untuk seluruh pemerintah, minta tolong untuk seluruh kepolisian berantas semuanya. Saya di sini Mario sebagai salah satu korban yang pernah dijebak kerja di Jakarta Utara pada saat itu, di mana saya kalau mau resign sebelum 1 tahun harus bayar 30 juta pada saat itu. Dan saya sangat wanti-wanti, saya sangat mau menyampaikan untuk semua yang sekarang ini kan banyak yang lulusan baru yang mau nyari kerja atau mungkin yang mau nyari-nyari kerja lah, lagi nyari-nyari di internet gitu kan. Sekarang judi online, mohon maaf, ini lagi masih ada nih yang masih gencar-gencarnya nyari karyawan. Ya, di beberapa job portal, bahkan yang job portal resmi pun ada, Bang. Oke. Gitu kan. Di sini gue agak kaget kenapa dia bisa sampai menyusup di situ. Jadi makanya tolong berhati-hati lagi kalau sampai ada yang di bidang game online, tolong lebih diteliti lagi game online di bidang apa. Kalau game online yang e-sport, Mobile Legends dan jelas yang bener-bener real, kantornya kayak yang di area Jakarta Selatan, Kuningan yang bener-bener perkantoran yang gede gitu kan, itu nggak masalah. Tapi kalau yang daerah-daerah terpelosok di Jabodetabek, mendingan jangan. Ya, yang penting Sobat Tengah Malam yang buat nyari kerja nih tetap semangat, terus lebih berhati-hati aja Bang ya. Ya, betul. Kalau misalnya ngelamar di suatu perusahaan, pastiin perusahaannya ada. Betul. Lihat background perusahaan segala macam. Jangan sampai terjebak lah. Ya, cek di Google PT-nya apa. Ya, Google sekarang kan udah canggih. Informasi udah canggih ya. Betul. Segala macam bisa nih PTA pasti keluar, Benar. PTB pasti keluar. Benar. Pokoknya Bang Mario ini ya buat pelajaran aja ya Bang. Banget, Bang. Buat pelajaran aja buat Sobat Tengah Malam nih kalau buat nyari kerja untuk selalu hati-hati. Oke, thank you banget nih. Iya Bang, terima kasih udah banyak. mau berbagi pengalaman nih yang luar biasa dan ada hikmahnya juga ya Bang ya. Iya, sama-sama Bang. Oke deh. Oke, buat Sobat Tengah Malam, thank you banget nih udah nonton dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, segitu dulu akhir kata. Gua Putro pamit undur diri. Bang Mario juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.